Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian yang ada di rumah? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada kesempatan yang berbahagia ini Bapak akan menyampaikan pembelajaran melalui media online, yaitu tentang mari belajar Quran Surah Al-Falaq. Namun sebelum kita memasuki materi pembelajaran, Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, membaca Quran Surah Al-Falaq dengan tartil. Yang kedua, menghafal Quran Surah Al-Falaq dengan benar. Yang ketiga, menulis Quran Surah Al-Falaq dengan benar. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, seperti biasa kita terlebih dahulu membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan dan cintai yang ada di rumah, dalam surah Al-Falaq itu mungkin ada yang tahu apa arti surah Al-Falaq. Al-Falaq artinya waktu subuh. Surah Al-Falaq adalah surah yang ke-113. Surah Al-Falaq ini terdiri dari 5 ayat. Dan surah Al-Falaq diturunkan di kota Mekah. Makanya surah Al-Falaq ini dinamakan atau digolongkan dengan surah Makkiyah. Surah Al-Falaq ini sering diamalkan oleh Rasulullah SAW. Setiap beliau ingin melaksanakan atau melakukan perjalanan, beliau selalu membaca surah Al-Falaq. Tujuannya agar terhindar dari kejahatan. Nah, anak-anakku sekalian yang ada di rumah, coba perhatikan tabel berikut. Di situ ada tabel ayat dan terjemahannya, yakni terjemahan Quran Surah Al-Falaq. Ayat pertama, Qul a'udzu birabbil falaq, yang artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ayat yang kedua, min syarri ma khalaq, yang artinya dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Ayat yang ketiga, wa min syarri ghasiqin idza waqab, yang artinya dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Ayat yang keempat, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, yang artinya dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul. Dan ayat yang kelima atau ayat yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad, yang artinya dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila dia dengki. Anak-anakku sekalian
yang Bapak banggakan. Adapun isi kandungan surah Al-Falaq, yang pertama, memohon perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk. Jadi orang yang senantiasa mengamalkan surah Al-Falaq akan terhindar dari kejahatan makhluk. Kemudian yang kedua, dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Jadi orang yang senantiasa mengamalkan surah Al-Falaq, maka dia akan terhindar dari kejahatan malam apabila gelap gulita. Kemudian yang ketiga, dari kejahatan tukang sihir. Jadi yang mengamalkan surah Al-Falaq, selalu membaca surah Al-Falaq, akan terhindar dari kejahatan tukang sihir atau biasa disebut dengan ilmu santet. Kemudian isi kandungan yang keempat, yaitu dan dari kejahatan orang-orang pendengki. Ya, yang dimaksud pendengki itu ciri-cirinya dia yang sakit apabila dia melihat temannya atau orang yang mendapatkan nikmat, kemudian dia yang iri, dia yang sakit. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, di dalam surah Al-Falaq itu ada bacaan pendek dan bacaan panjang. Kemudian di dalam surah Al-Falaq juga terdapat huruf-huruf ya yang berlainan di dalam mengucapkannya atau melafalkannya. Dan itu pun harus dibaca benar. Kemudian di dalam surah Al-Falaq ini juga ada namanya hukum tajwid. Itu dalam membacanya. Tidak boleh sembarang membaca, harus ada kaidahnya, yakni tajwidnya. Adapun huruf-huruf ya di dalam surah Quran, surah Al-Falaq itu yang harus dihati-hati di dalam membacanya, yaitu huruf pertama huruf sa ya, penyebutan sa itu harus dibaca dengan benar. Kemudian huruf sya, jadi tadi sa ini sya. Ini harus ada perbedaan, karena itulah yang ditetapkan di dalam menyebutkan huruf-huruf hijaiyah. Kemudian huruf sa ya. Ini agak mirip-mirip semua, tapi harus diperhatikan bahwa penyebutan sa itu ada beberapa jenis sa itu tidak sama penyebutannya. Kemudian huruf ha ya, ini hak juga yang seringkali dalam melafalkan huruf hak ini ada kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh murid ya apabila belajar membaca huruf hak. Kemudian huruf selanjutnya yakni huruf kha ya, posisinya di dalam Al-Quran ya. Itu huruf kha itu berada di tenggorokan. Kemudian di dalam hukum ya, hukum tajwid dalam surah Al-Falaq itu yang harus kita hati-hati dalam membacanya, yakni hukum nun mati bertemu dengan shin ya.
kalian dapat lihat daripada gambar tersebut. Di situ ada contoh dalam surah Al-Falaq, itu nun mati bertemu shin ya, atau sya. Itu membacanya harus dibaca panjang. Jadi contohnya, min syarrin naffasati fil 'uqad. Jadi nun mati di situ dibaca panjang. Adapun contoh yang lain di dalam surah Al-Falaq itu huruf dari kalimat ya syarrin naffasa. Jadi huruf ra yang berbaris kasrah bertemu dengan nun bertasydid itu juga ada hukum dalam membacanya, jadi harus dibaca panjang. Contohnya, min syarrin naffasati fil 'uqad. Jadi itu ya cara membaca hukum surah Al-Falaq itu. Setiap ada nun bertasydid itu dibaca panjang. Kemudian kita bisa lihat dalam surah Al-Falaq itu ada huruf qalqalah, yaitu qalqalah itu dibaca pantul, huruf-huruf qalqalah. Dan ini ada di beberapa di akhir ayat Quran surah Al-Falaq. Dalam contoh ada ditampilkan di situ Al-Falaq. Jadi qaf di situ adalah huruf pantul atau huruf qalqalah. Yang contoh kedua yaitu hasad. Di situ ada hasad, dalnya di situ harus juga dibaca pantul. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, nah masuklah kita dalam praktek ya membaca surah Al-Falaq dengan membaca dengan sesuai dengan tajwid, dengan fasih. Bapak akan contohkan, dimohon kepada anakku sekalian diperhatikan dan dicermati dengan baik-baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi itulah bacaan surah Al-Falaq yang sesuai dengan kaidah tajwid ya. Jadi kalian harus di rumah belajar membaca seperti itu. Kemudian mudah-mudahan bacaan yang Bapak tadi tampilkan atau praktekkan itu, mudah-mudahan kalian semua bisa membaca surah Al-Falaq dengan baik dan benar ya. Amin ya rabbal alamin. Adapun hikmah pembelajaran kita hari ini anak-anakku sekalian, yaitu sebagai penyemangat ya dalam belajar membaca Al-Quran. Ini didasarkan daripada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Man qara'a harfan minal Qur'ani falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran, maka baginya satu kebaikan,
dan satu kebaikan dibalas 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi dalam membaca Al-Quran ini itu punya hikmah ya. Jadi dalam membaca Quran itu tidak sia-sia, itu mendapatkan pahala ya terhadap orang yang membacanya. Jadi anak-anakku sekalian, jangan menganggap bahwa bacaan-bacaan Quran itu tidak ada pahalanya, padahal itu ada sesuai dengan yang disabdakan Rasulullah SAW. Bahkan ini per huruf satu kebaikan ya, kita baca satu huruf dibalas 10 kebaikan ya, itu sudah jelas. Jadi diharapkan kepada anakku sekalian untuk senantiasa mencintai Al-Quran ya dalam kehidupannya. Mudah-mudahan Al-Quran itu sebagai petunjuk dalam kehidupan sehari-hari kita ya. Kemudian adapun rangkuman ya, kesimpulan daripada pembelajaran kita ini yakni tentang Quran surah Al-Falaq. Yang pertama, Al-Falaq artinya waktu subuh ya. Di dalam Quran surah Al-Falaq, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Nabi dan umatnya untuk selalu berlindung kepadanya agar terpelihara dari kejahatan. Jadi ketika kita ingin ya meminta perlindungan, mintalah kepada Allah ya. Jadi salah satunya yang dicontohkan Rasulullah SAW yaitu setiap kali mengamalkan surah Al-Falaq ini. Kita bisa amalkan sehari-hari dalam kehidupan sehari-hari, mau berangkat ke sekolah, mau kemana ya, itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan dalam perjalanan kita itu dipelihara oleh Allah, dilindungi oleh Allah daripada kejahatan-kejahatan makhluk-makhluk baik yang nyata maupun yang tidak nyata. Membaca Quran surah Al-Falaq dilakukan dengan cara ya, ini tugas kalian ya, mencermati pelafalan ayat per ayat. Kedua, yakni B, menirukan secara berulang-ulang. Jadi kalau kita ingin mencermati betul-betul ayat itu, insya Allah kalian akan bisa melafalkan surah Al-Falaq dengan baik dan benar. Dan sering-sering juga menirukan secara berulang-ulang, baik kita belajarnya di YouTube, dimanapun, ke tempat kepada orang tua, kepada teman yang lancar membaca Quran surah Al-Falaq, itu kita bisa jadikan sebagai pelajaran. Baik anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, mungkin pembelajaran ini sampai di sini Bapak sampaikan kepada anakku sekalian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.